Ini pastor bersama Mama-mama Legio Maria Pohon Sukacita. Melayani juga dengan sukacita. Kalau ini tim kerja novena. Tim kerja novena yang selalu setia. Ini Om Heri, master musik dia ini. Iren, anaknya Om Heri. Yoga, Joshua. Kita semua mau masuk ke dalam lembaga. Doa pada 15 Desember 2024 bagi arwah yang meninggal Bapak Paulus. Kita bersyukur bisa ketemu dengan sahabat-sahabat, saudari-saudara yang sedang menjalani masa pemulihan, masa pembaharuan, masa tobat di lembaga pemasyarakatan ini. Di mana-mana di seluruh dunia, kita dalam situasi apapun, entah kita orang bebas atau kita orang tahanan, kita semua adalah orang-orang yang terpenjara karena dosa-dosa kita. Maka sekarang kita bersyukur bahwa Tuhan mau datang membebaskan kita. Dia tidak tunggu sampai kita bertobat dulu baru dia datang. Tidak. Dia datang justru di tengah-tengah situasi di mana kami belum bertobat. Dia datang di dalam situasi di mana kami belum berubah. Kami masih nakal. Kami masih berada dalam situasi kegelapan. Tuhan sudah datang dan dia akan mengubah kita karena dia maha kuasa, tetapi juga dia maha baik dan dia maha rahim. Saya undang kita semua berdiri dan kita akan membuka perayaan Ekaristi Kudus kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi bersama-sama lagu pembuka. Lagu pembukaan. Mewartakan kabar gembira kepada orang-orang miskin, untuk mewartakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, pemulihan kepada orang-orang yang tertindas, dan membawa tahun rahmat kepada semua orang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, sekalipun kami tinggal di sini dan orang bilang dengan kata yang kurang bagus, yaitu penjara, tetapi kita di sini pun dididik, dibina oleh Roh Kudus. Supaya apa? Kita mengubah kita punya pikiran, mengubah kita punya hati, mengubah kita punya kehendak. Kita belajar tidak hanya oleh lembaga di sini,
dan para pemimpin di sini, tetapi juga ini kesempatan kita dididik oleh Tuhan sendiri. Untuk apa? Supaya kita berpikir dengan benar, kemudian kita berkata-kata dengan benar, lalu kemudian kita bertindak, kita berlaku dengan benar. Itu maksud namanya kami dididik oleh Tuhan, berpikir benar, berbicara benar, dan berlaku benar. Kita akan mulai misa kudus hari ini. Kita senang berjumpa dengan sahabat-sahabat di sini, dan saya harap para sahabat juga hari ini bergembira karena Tuhan datang di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita melalui Ekaristi Kudus ini dan melalui pelayanan dari sahabat-sahabat kita yang selalu setia datang kepada saudara-saudari di sini melalui ibadah, melalui kunjungan-kunjungan. Kita bersenang, bersukacita karena Tuhan memakai kita semua untuk menciptakan sukacita dan kegembiraan bagi semua orang. Mari kita mulai dari misa kudus ini dengan mengaku kita punya kekurangan dan supaya kita layak menerima Tuhan Yesus. Engkau sekarang duduk di sisi kanan Bapa sebagai pengantara kami. Kyrie eleison. Ia bersukaria karena dikau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Helai baju, hendaklah dia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Pada waktu itu datang juga pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau dia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Dia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes Pembaptis memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengan ibu bapak yang ada di sini. Nah, hari ini kita dengar dari pembacaan pertama dari Sefanya. Sefanya itu adalah seorang nabi yang hidup pada waktu umat Israel mengalami masalah besar. Mereka pernah jaya, mereka hidup bebas, mereka begitu luar biasa berkembang dan bertumbuh, mengalami kemakmuran. Tetapi tiba-tiba ada malapetaka besar. Mereka ditawan. Mereka jadi orang yang dibelenggu. Mereka tidak bebas lagi. Mereka diperbudak oleh raja yang lain. Raja lain itu namanya Nebukadnezar. Dahulu orang Israel bisa beribadah dengan baik, tetapi ternyata mereka tidak bisa lagi karena sudah menjadi tawanan, sudah menjadi tahanan dari kerajaan Persia, yaitu rajanya Nebukadnezar itu. Dulu mereka bebas, mereka bisa buat apa saja. Sekarang tidak, mereka harus tunduk, harus taat dan ikut aturan dari raja yang lain. Ibu bapak, saudara-saudari, dalam keadaan seperti begitu, Nabi Sefanya beritahu kepada mereka, "Jangan kamu takut. Sebab apa? Tuhan sudah berbelas kasih kepada Israel. Tuhan akan datang tinggal di tengah-tengah umat Israel, dan Dia akan mengerjakan pemulihan. Kamu yang dahulu tertindas, Tuhan akan membebaskan kamu. Kamu yang dahulu takut, Tuhan akan memberi keberanian kepada kamu. Kamu yang dulu terbelenggu, Tuhan akan membuka kamu punya rantai-rantai, dan Dia akan membebaskan kamu. Oleh karena itu, jangan lagi bersedih hati, tetapi bangkitkan pengharapan bahwa Tuhan
akan datang membebaskan kamu. Itu kabar dari Nabi Sefanya kepada umat Israel yang tertahan, yang tertindas, yang terbelenggu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kabar yang sama kami bawa kepada ibu bapak, saudari-saudara yang ada di lapas ini. Sekalipun kita masih terbelenggu, belum bebas, karena kita harus masih menjalani tahap-tahap pembinaan, tetapi hati kita, pikiran kita, kehendak kita dibebaskan oleh Tuhan. Sehingga apa? Kami tidak lagi memikirkan kejahatan-kejahatan kami tempo dulu yang membuat kami harus menjalani penahanan di sini seperti orang-orang Israel. Mengapa mereka ditahan? Mengapa mereka menjadi budak? Karena dikatakan oleh Sefanya itu adalah hukuman dari Allah karena kamu punya kelakuan yang buruk. Nah, begitu juga ibu bapak. Walaupun kita di sini sedang menjalani masa di mana kita dibina, masa di mana kita dididik untuk menjadi orang benar, berpikir benar, bertingkah laku benar, Tuhan sudah lebih dulu datang di sini untuk membawa berita pembebasan kepada kita. Apa yang Tuhan bebaskan? Kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya batin. Tuhan memberi pembebasan itu dengan mencurahkan kerahiman kepada kita semua. Dia mencurahkan pengampunannya. Dia mencurahkan kepada kita pembebasan. Bebas dari hati yang kotor, bebas dari pikiran yang jahat, bebas dari kehendak yang salah. Tuhan mendidik kita pada hari ini supaya kami berpikir benar, kami berkata-kata yang benar, dan kami berlaku yang benar sambil menunggu saat dimana kami dibebaskan sesungguh-sungguhnya. Jadi hari ini adalah hari di mana Tuhan datang menghibur kita. Tuhan datang dengan penghiburan besar kepada saudara-saudari yang tertahan di sini. Dia datang dengan membawa kabar sukacita, sabar, jangan sedih. Ada waktu di mana kamu akan bebas, tetapi sekarang saya sudah memberi kedamaian kepada hatimu. Sekarang saya memberi kebebasan kepada pikiranmu. Sekarang saya membebaskan kamu dari kehendak yang salah. Saya mengampuni kamu. Nah, apa yang kita mesti buat? Kalau Tuhan hadir dengan tidak menghukum kita, Tuhan hadir dengan membawa pembebasan kepada pikiran kita, kepada hati kita yang salah, kita mesti buat apa? Kita mesti berubah. Itu saja jawabannya. Jadi selama kita dibina di sini, kita harap bahwa kita menjadi orang yang berubah. Berubah itu artinya apa? Kita buka lembaran baru. Dulu-dulu kita tidak perlu ingat lagi apa yang membuat kita sekarang ada di sini. Lupakan itu semua dan buat lembaran yang baru dalam kehidupan kamu. Kami adalah Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, berkatilah para penanggung jawab dalam masyarakat agar dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakat ini. Semoga bersama mereka kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, seturut kehendak-Mu melalui dari keluarga kami, komunitas dan lingkungan kami sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang sedang
supaya persembahan kita ini mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus yang akan kami sambut ini tidak mendatangkan hukuman dan siksaan bagi kami, melainkan melindungi dan menyehatkan jiwa dan raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang Tuhan Yesus ambil bagian dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan ini selalu melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Karena aku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti.
kita dua. Pegang dua. Iya, kita dua. Masuk jadi dua orang langsung. Jadi satu pasangan satu. Langsung masuk jangan suka banget. Over.
Amin. Ya Allah yang maha murah dan maha rahim, kami bersyukur karena oleh kerahiman-Mu pada siang hari ini kami membawa Engkau kepada sahabat-sahabat kami yang ada di lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami supaya kami merasa sukacita, dipenuhi dengan kegembiraan, dipenuhi dengan kebahagiaan, sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkatilah makan siang kami bersama-sama ini, supaya sungguh menjadi sumber kekuatan dan sumber sukacita bagi kami semua, agar supaya kami dikuatkan untuk dapat membaharui kembali niat-niat kami yang baik. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Nanti kita bagi saja, ibu dorong bagi saja dari sini. Kamu berdiri. Ayo bantu dulu. Besok Mama Ika bahasa nanti datang di bawah. Hujan telah bersahabat, tapi semua tetap berjalan. Tetap semangat. Apa lagi? Yang belum dapat